sekarang orang mengucapkan la ilaha illallah tapi masih pakai jimat. La ilaha illallah tapi masih ngasih sesajen-sesajen, tapi masih berdoa kepada penghuni-penghuni kubur. Adapun zaman dahulu, orang-orang yang didakwahkan oleh Nabi SAW zaman dahulu, mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena mereka tahu konsekuensinya. Kalau udah mengucapkan la ilaha illallah, berarti tidak ada sesembahan lagi kecuali Allah. Tidak boleh lagi berdoa kepada berhala-berhala. Berdoa hanya kepada Allah. Tapi orang zaman sekarang, walaupun udah mengucapkan la ilaha illallah, kita tetap dakwahkan konsekuensi dari la ilaha illallah. Orang zaman dahulu tahu konsekuensi Muhammadur Rasulullah, bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, sehingga tidaklah beribadah kecuali sesuai dengan apa yang diajarkan oleh utusannya. Adapun zaman sekarang, mengucapkan Muhammadur Rasulullah tetapi tidak tahu konsekuensinya, sehingga mengamalkan amalan-amalan yang tidak pernah diajarkan oleh yang diutus oleh Allah, yaitu Rasulullah. Padahal Allah mengutus Rasulullah itu untuk menyampaikan syariatnya. Bagaimana puasa kepadanya, tata cara puasa untuk Allah bagaimana, tata cara sholat bagaimana, tata cara berdoa bagaimana, tata cara ibadah-ibadah bagaimana. Sehingga tidak boleh sekali lagi kita menciptakan atau merenovasi atau berkreasi di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kita mengamalkan ajaran agama ini, ibadah kepada Allah sesuai dengan apa yang dicontohkan, yang diajarkan, diperintahkan atau diisyaratkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Seperti puasa tanggal 9 Muharram, beliau tidak pernah kerjakan, namun beliau telah isyaratkan nanti tahun depan kalau berumur panjang kita akan berpuasa di tanggal 9 Muharram untuk menyelisih orang-orang Yahudi.